Seorang atlet tenis Jerman bernama Lena Müller, 26, peringkat 87 WTA, hidup glamor di München, pacaran sama pengusaha properti kaya raya. Musim dingin di München selalu dingin menusuk tulang. Angin dari pegunungan Alpen menyelinap masuk lewat celah-celah jendela besar Villa Lena Müller di tepi Danau Starnberg. Malam itu suhu di luar -7 derajat, tapi di dalam rumah berlantai marmer yang hangat, Lena merasa lebih dingin dari biasanya. Dia duduk sendirian di sofa kulit putih seharga mobil sedan, memakai hoodie oversize dan kaos kaki wol tebal. Di depannya, televisi 85 inci menayangkan highlight pertandingan tenisnya sendiri di Stuttgart Open 2 minggu lalu. Dia menang straight set, tapi wajahnya di layar terlihat datar. Tidak ada senyum kemenangan yang tulus. Di tangannya, segelas red wine Austria seharga 400 euro cuma diminum setengah. Sisanya dibiarkan dingin. Lena membuka Instagram seperti kebiasaan tiap malam ketika bosan. Dia scroll tanpa tujuan melewati postingan teman-temannya, yacht di Monaco, private jet ke Dubai, pesta di Ibiza. Semua terlihat sama, semua terasa hampa. Algoritma Instagram tiba-tiba menunjukkan sebuah reels yang aneh di antara feed glamornya. Video berdurasi 15 detik itu menampilkan seorang pria berkulit sawo matang tanpa baju, hanya memakai celana pendek dan rompi proyek warna orange yang sudah pudar. Dia duduk di atas besi tower crane, kaki menggantung di ketinggian puluhan lantai. Jakarta terlihat kecil di bawahnya. Pria itu membuka nasi bungkus pakai tangan, makan lahap sambil sesekali tersedak karena tertawa sendiri. Di akhir video, dia mengacungkan jempul ke kamera dan berkata dengan suara berat khas Jawa, "Alhamdulillah, hari ini masih bisa makan. Doain besok gajian lancar ya bro." Entah kenapa, video itu membuat Lena terdiam. Dia memutar ulang 3 kali. Bukan karena pemandangan Jakarta yang asing, bukan karena pria itu bahkan tidak tampan menurut standar Eropa yang biasa dia lihat. Hidungnya pesek, kulitnya gelap karena matahari, giginya tidak rata. Tapi matanya berbinar. Senyumnya terlihat begitu hidup. Lena tanpa sadar menekan tombol like, lalu menulis komentar pertama yang muncul di kepalanya. "Your happiness is contagious." Dia tidak menyangka pria itu akan membalas. Akunnya cuma punya 400 followers, foto profilnya buram, nama akunnya @dikakrain42. Tapi hanya 3 menit kemudian notifikasi muncul. "Wah, makasih Mbak cantik dari Jerman, semoga selalu sehat dan bahagia ya." Lena tersenyum kecil, sudah lama sekali dia tidak tersenyum karena hal sekecil ini. Malam itu dia tidak bisa tidur, dia membuka profil Dika lagi dan lagi. Foto-fotonya sederhana, selfie di lokasi proyek, foto bersama teman-teman kuli yang sama berkulit gelapnya, foto ibunya yang memakai jilbab di teras rumah bata di Cikarang, foto adiknya yang baru lulus SMK. Tidak ada mobil mewah, tidak ada liburan ke luar negeri, tidak ada yang bisa dibanggakan menurut standar dunia yang selama ini Lena jalani. Tapi ada satu foto yang membuat dadanya sesat. Dika memakai sarung dan peci, berdiri di depan masjid kecil, memegang Al-Quran sambil tersenyum lebar. Captionnya hanya satu kalimat, "Gaji pertama bulan ini, aku kasih semua buat renovasi masjid. Alhamdulillah bisa berbagi." Lena menutup ponselnya, menatap langit-langit kamar yang dicat emas. Dia tiba-tiba merasa rumah seluas 600 meter persegi ini terlalu besar, terlalu sepi. Pacarnya, Maximilian von Brandt, sedang di Zurich untuk urusan bisnis. Mereka sudah pacaran 3 tahun, tapi Maximilian tidak pernah tidur di villa ini lebih dari 2 malam berturut-turut. Katanya sibuk, Lena tahu itu cuma alasan. Keesokan harinya, Lena bangun dengan lingkar hitam di bawah matanya. Dia membuka chat Instagram lagi. Dika mengirim pesan pagi, foto matahari terbit dari atas tower crane disertai tulisan, "Selamat pagi dunia, hari ini semoga kita semua dikasih rezeki yang banyak dan hati yang tenang." Lena mengetik balasan tanpa berpikir panjang. "Selamat pagi juga Dika, semoga hari ini kamu makan enak ya." Sejak hari itu, mereka chat setiap hari. Dika selalu mengirim foto makan siangnya, nasi padang bungkus, soto ayam pinggir jalan, kadang cuma roti tawar sama teh manis. Lena yang biasa makan di restoran bintang Michelin mulai ikut-ikutan foto makanannya. Salad quinoa, salmon panggang, smoothie bowl. Dika selalu membalas,
Wah, mewah banget. Aku mah cuma nasi sama telur ceplok. Lena tertawa membaca itu. Sudah bertahun-tahun dia tidak tertawa selepas bangun tidur. Seminggu berlalu, mereka mulai video call. Selisih waktu 6 jam membuat Dika harus begadang, tapi dia tidak pernah mengeluh. Wajahnya yang penuh debu dan keringat terlihat jelas di layar. Lena yang baru selesai latihan tenis, rambut basah, memakai tank top olahraga, duduk di balkon menghadap danau. "Di sana dingin gak, Nes?" tanya Dika sambil menguap. "-5 derajat, kamu?" "Aku panas banget, keringatan mulu, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa ngobrol sama kamu." Lena merasa ada yang bergetar di dadanya, bukan getar biasa. Bukan getar yang pernah dia rasakan saat Maximilian memberinya kalung berlian 1,2 juta euro di ulang tahunnya yang ke-25. 2 minggu kemudian, Lena sudah ratusan pesan dan puluhan video call. Dika cerita tentang ibunya yang sakit diabetes, tentang adiknya yang pengen kuliah tapi tidak ada biaya, tentang mimpinya suatu hari bisa bawa orang tua naik haji. Lena cerita tentang tekanan jadi atlet profesional, tentang ayahnya yang selalu membandingkannya dengan petanis Jerman lain, tentang pacarnya yang lebih sering bersama sekretarisnya daripada dengannya. Satu malam, setelah kalah di perempat final turnamen di Hamburg, Lena pulang dengan hati hancur. Maximilian bahkan tidak mengangkat teleponnya. Lena membuka Instagram, langsung video call Dika. Dika muncul di layar dengan wajah penuh debu lagi, baru pulang kerja jam 11 malam. "Kamu kenapa, Nes? Matanya bengkak." Lena menangis, bukan nangis biasa, nangis yang sudah lama dia tahan. "Aku capek, Dik. Aku capek sama hidupku yang katanya sempurna ini." Dika diam beberapa detik, lalu dia tersenyum lembut. "Nes, dengerin aku. Kamu gak harus sempurna buat aku. Kamu cuma harus jadi Lena yang apa adanya. Itu udah lebih dari cukup." Malam itu, Lena tidur sambil memeluk ponsel. Di layar masih tertera foto profil Dika yang tersenyum di atas tower crane. Dia tahu, saat itu juga dia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Lena mulai berubah tanpa disadari. Pagi-pagi dia tidak lagi langsung buka lemari penuh baju desainer, tapi langsung ambil hoodie abu-abu yang sudah 2 hari dipakai, karena di hoodie itu masih ada bau parfum murah yang Dika pakai saat video call. Dia juga mulai makan nasi, bukan nasi organik impor yang biasa dia beli di supermarket premium Munchen, tapi nasi putih biasa dari restoran Asia kecil di dekat tempat latihan. Dia makan pakai tangan, seperti yang sering Dika tunjukkan di video. Maximilian pulang dari Zurich malam itu. Dia masuk villa dengan jas Armani dan sepatu kulit buatan tangan, langsung mencium pipi Lena sambil bilang ada dinner penting dengan investor dari Qatar besok malam. Lena hanya mengangguk. Maximilian tidak sadar pacarnya sudah tidak memakai parfum Chanel yang dia belikan, malah memakai body lotion drugstore biasa. Seminggu kemudian, Lena membuat keputusan besar. Dia membuka laptop, masuk situs Lufthansa, dan memesan tiket pulang pergi München Jakarta untuk tanggal 14 hari lagi. Kelas bisnis, harga 2.800 euro. Dia bayar pakai kartu kredit pribadinya sendiri, bukan kartu hitam yang Maximilian berikan. Setelah klik confirm, tangannya gemetar. Bukan takut, tapi excited seperti anak kecil mau ke Dufan pertama kali. Dia langsung video call Dika. Wajah Dika muncul, lagi duduk di warung tenda dekat proyek, masih pakai helm safety. "Aku beli tiket, Dik. Tanggal 18 aku sampai Jakarta jam 19.15. Dika terdiam. Nasi di depannya berhenti masuk mulut. Dia menatap layar seolah Lena sedang bercanda. "Nes, serius? Tiketnya berapa juta?" "Nggak nyampe 100 juta kok," bohong Lena kecil biar Dika tidak panik. Dika menggaruk kepala. "Ya Tuhan, aku cuma punya duit 3,5 juta di dompet sekarang. Motor temen aku pinjem aja. Kamu beneran mau ketemu aku yang begini?" Lena tersenyum sampai matanya menyipit. "Aku mau ketemu kamu yang persis kayak di video, yang makan nasi bungkus di atas kren itu." Dika menunjuk, pipinya merah walau kulitnya gelap. Dia lalu mengangguk pelan. "Oke, aku jemput kamu di bandara. Pakai motor ya, maaf." Hari-hari menjelang keberangkatan terasa sangat lambat, sekaligus sangat cepat. Lena latihan tenis cuma setengah hati. Pelatihnya marah karena backhandnya lelet. Ayahnya telepon, tanya kenapa peringkat WTA-nya turun 3 strip dalam sebulan. Lena cuma bilang lagi capek. Dia tidak cerita apa-apa soal tiket ke Indonesia.
Maximilian semakin curiga. Dia lihat koper Rimowa besar di kamar yang biasanya Lena pakai cuma untuk turnamen besar. Dia tanya mau kemana. Lena jawab santai, turnamen persahabatan di Asia. Maximilian mengangguk, tapi matanya tetap tajam. Dia tidak suka kalau Lena pergi jauh tanpa dia. Malam sebelum terbang, Lena packing sendirian. Dia tidak bawa gaun malam, tidak bawa sepatu heels Louboutin, tidak bawa perhiasan. Dia bawa kaos polos, celana jeans, sepatu Keds, hoodie, dan satu dress sederhana warna putih yang dia beli di Zara minggu lalu. Total bagasi cuma 18 kilo. Pramugari Lufthansa nanti pasti kaget lihat penumpang bisnis kelas bawa koper sekecil itu. Pagi hari keberangkatan, mobil taksi datang jam 5 pagi. Supirnya orang Turki yang ramah, tanya mau kemana. Lena bilang Jakarta. Supirnya melongo, wah jauh sekali Frau Müller, sendirian? Lena tersenyum, sendirian? Bandara Munchen sepi pagi itu. Lena check-in, lalu duduk di lounge bisnis kelas sambil minum kopi. Dia buka Instagram, lihat story Dika yang baru diunggah 5 menit lalu. Foto helm safety dan jaket proyeknya tergantung di motor butut, captionnya cuma satu kalimat. Hari ini aku jemput calon istri. Lena menutup mulut agar tidak menangis di tengah lounge. Penerbangan 13 jam terasa seperti mimpi. Lena tidak tidur. Dia cuma nonton film Indonesia yang ada di hiburan pesawat, belajar beberapa kalimat dasar lewat aplikasi. Saya cinta kamu, terima kasih, selamat datang. Dia ulang-ulang dalam hati sampai hafal. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta pukul 19.12, 3 menit lebih awal. Lena jalan cepat melewati imigrasi, ambil koper kecilnya, lalu keluar ke arrival hall. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa di telinga. Dia cari-cari Dika di kerumunan orang yang jemput. Banyak spanduk nama, bunga, pelukat, tapi tidak ada yang mirip Dika. Sampai akhirnya dia lihat, di paling belakang, dekat pintu keluar, ada pria tinggi berkulit sawo matang memakai kemeja lengan pendek warna biru tua yang sudah agak pudar, celana jeans lusuh, dan sandal jepit swallow. Dia pegang kertas A4 yang ditulis pakai spidol besar, Lena Müller. Lena langsung lari. Koper kecilnya jatuh, dia biarkan. Dia lari sekuat mungkin langsung memeluk Dika di tengah-tengah ratusan orang. Dika kaku beberapa detik, lalu memeluk balas sangat erat sampai Lena susah nafas. Bau sabun colek dan bensin motor menempel di baju Dika. Tapi bagi Lena, itu bau paling enak yang pernah dia cium seumur hidup. Orang-orang di sekitar mulai rekam pakai handphone. Ada yang tepuk tangan, ada yang teriak romantis banget. Video itu nantinya akan viral 42 juta views dalam 3 hari, tapi saat itu Lena dan Dika tidak peduli. Mereka cuma berdiri memeluk di tengah bandara, tangan Lena menempel di punggung Dika yang keras karena kerja berat, tangan Dika memegang pinggang Lena dengan hati-hati seolah takut merusak. Setelah hampir 5 menit, Dika akhirnya lepaskan pelukan. Wajahnya merah padam. Maaf ya Nes, aku cuma bisa jemput pakai motor. Lena tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Aku nggak mau dijemput pakai yang lain. Mereka jalan keluar bandara. Motor Supra Fit tahun 2009 warna hitam sudah nunggu di parkiran. Dika kasih helm cadangan yang agak longgar ke Lena. Lena naik ke boncengan, peluk pinggang Dika erat-erat. Motor melaju keluar bandara, masuk tol Jagorawi. Angin malam Jakarta menerpa wajah mereka. Lena menutup mata, merasakan panas tubuh Dika di depannya. Bau aspal basah, suara klakson, lampu-lampu kota. Dia tahu, mulai detik ini, hidupnya sudah tidak akan pernah kembali ke villa di tepi Danau Starnberg lagi. Dan dia sama sekali tidak menyesal. Hari pertama Lena di Indonesia terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Dika membawanya ke kontrakan kecil di pinggir Kali Ciliwung, Cakung. Kamar cuma 3 kali 3 meter, lantai keramik dingin, kasur busa tipis, kipas angin kecil yang bunyinya berisik. Kamar mandi di luar harus antri sama 6 kepala keluarga lain. Bau gorengan dan solar bercampur di udara. Lena malah tersenyum lebar saat melihat tempat itu. Dia langsung buka koper, taruh hoodie-nya di gantungan baju Dika yang cuma terbuat dari kawat jemuran. Dika berdiri di pintu, masih malu-malu. Maaf ya Nes, jelek banget tempatku.
Lena memeluknya dari belakang. Ini rumah kita sekarang. Malam itu mereka tidur berdempetan di kasur sempit. Kipas angin mutar pelan, suhu masih 29 derajat. Lena yang biasa tidur dengan AC 18 derajat malah tertidur pulas karena badan Dika hangat dan bau sabun colek di lehernya terasa menenangkan. Tapi kabar tentang kedatangan Lena sudah menyebar cepat. Video pelukan di bandara jadi trending di TikTok Indonesia dan Jerman sekaligus. Tagar hashtag Jerman Tennis Player Cinta Kuli naik ke urutan 1 global. Wartawan Jerman mulai telepon manajer Lena, wartawan Indonesia mulai nongkrong di depan kontrakan. Pagi hari ketiga, telepon satelit ayah Lena berdering tanpa henti. Lena angkat dengan tangan gemetar. Ayahnya, Herr Jürgen Müller, pemilik jaringan dealer BMW terbesar di Bayern, langsung teriak dalam bahasa Jerman keras. Dia bilang Lena sudah gila, sudah membuang karir, sudah mempermalukan keluarga. Kalau Lena tidak pulang dalam seminggu, warisan 27 juta euro akan dihapus namanya dari wasiat. Semua rekening akan dibekukan. Lena cuma diam mendengarkan. Setelah telepon ditutup, dia buka aplikasi banking. Saldo di rekening utamanya langsung 0. Kartu kreditnya ditolak saat mau beli Indomie di warung. Dika yang lihat langsung kasih dompetnya. Di dalam cuma ada 380.000 rupiah. Lena tertawa kecil. Aku sekarang resmi miskin di 2 benua. Dika peluk dia erat-erat. Tenang, aku masih punya tenaga. Badai berikutnya datang lebih cepat. Maximilian von Brandt mendarat di Jakarta pakai jet pribadi Gulfstream G650. Dia bawa 2 pengacara dan 2 bodyguard berbadan besar berjas hitam. Mereka langsung menuju kontrakan Dika malam hari. Mobil Mercedes Maybach parkir di gang sempit sampai banjir lumpur. Warga pada keluar rumah nonton. Maximilian turun dengan jas mahal dan sepatu mengkilap, langsung masuk kontrakan tanpa ketuk pintu. Dia lihat Lena duduk di lantai makan mie instan pakai sendok plastik, rambut dikuncir asal, pakai kaos oblong Dika yang kebesaran. Marah besar. Dia bilang Lena sudah dirasuki, sudah dibius cowok miskin, dan dia siap kasih apa saja supaya Lena pulang. Dia taruh cek kosong di meja plastik. Tulis berapa saja, 10 juta euro aku transfer sekarang juga. Dika yang tadinya diam di pojok kamar akhirnya maju. Badannya lebih besar dari bodyguard, tapi tangannya gemetar. Dia ambil cek itu, sobek perlahan di depan Maximilian, lalu buang ke tempat sampah. Maaf mas, pacar saya nggak dijual. Maximilian tertawa dingin. Dia kasih isyarat. Salah satu bodyguard langsung maju, pegang kerah baju Dika, angkat dari lantai. Tapi sebelum tinju mendarat, Lena sudah berdiri di depan Dika, tangannya melindungi. Kalau kamu sentuh dia, aku lapor polisi dan kasih semua video ini ke media Jerman. Kamu mau nama von Brandt hancur karena berita kekerasan? Maximilian mundur selangkah. Dia tahu Lena serius. Akhirnya dia pergi sambil bilang kalimat terakhir. Kamu akan menyesal. Pintu ditutup. Lena dan Dika diam saja di tengah kamar kecil. Luar hujan deras. Petir menyambar. Malam itu Lena tahu dia hamil. Dia beli tes pack di apotek 24 jam dekat stasiun Cakung pakai uang receh terakhir Dika. 2 garis merah muncul jelas. Lena duduk di pinggir kasur, tangannya memegang perut yang masih rata. Dika masuk kamar bawa 2 gelas teh manis panas, lihat muka Lena pucat Lena, langsung panik. Lena kasih tes pack tanpa bicara. Dika lihat, matanya membesar, lalu dia langsung sujud syukur di lantai keramik. Air matanya jatuh ke kasur busa. Keesokan paginya Lena upload foto tangannya memegang tes pack di Instagram. Caption cuma 1 kalimat dalam bahasa Indonesia dan Jerman, "Aku memilih cinta ini." Titik. Postingan itu meledak, 3,8 juta likes dalam 24 jam. Sponsor tenisnya satu persatu cabut kontrak. Agennya telepon bilang karir Lena selesai. Media Jerman tulis headline kejam, petenis Jerman hamil di Gubuk Jakarta. Tapi di saat yang sama, dukungan dari Indonesia membanjir. Akun-akun besar repost, netizen kasih semangat. Ada yang kirim GoFood ke kontrakan, ada yang transfer uang ke rekening Dika dengan pesan, buat susu anaknya ya bang.
Lena dan Dika tetap tinggal di kontrakan kecil itu. Mereka mulai hidup dari gaji Dika yang 4,2 juta per bulan. Lena belajar masak tempe, belajar naik angkot, belajar antri air di sumur umum. Perutnya mulai membesar sedikit demi sedikit. Satu malam, saat listrik mati dan mereka cuma nyalain lilin, Dika pegang tangan Lena. Nes, aku janji, aku bakal kerja lebih keras. Anak kita nggak boleh susah kayak aku dulu. Lena cuma mengangguk. Dia tahu perjuangan baru saja dimulai. Maximilian belum menyerah. Ayahnya masih mengirim email ancaman. Teman-teman lamanya di München sudah menganggap dia gila. Tapi setiap kali Lena merasa takut, dia cuma perlu lihat Dika yang tidur di sampingnya. Napasnya pelan, tangannya selalu melingkar di perut Lena, seolah melindungi bayi yang belum lahir. Dan itu sudah cukup. Badai masih akan datang lebih besar lagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup Lena Muller, dia tidak takut menghadapinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti perang kecil yang tak pernah berhenti. Uang di dompet Dika tinggal 300.000. Tagihan listrik kontrakan menunggak 2 bulan. Lena yang perutnya sudah masuk bulan kelima, mulai susah jalan jauh. Tapi dia tetap ikut Dika ke proyek kalau pagi-pagi, duduk di bawah pohon waru sambil menunggu Dika turun dari tower crane saat jam istirahat. Dia bawa bekal nasi sama telur dadar yang dibungkus daun pisang, biar Dika tidak beli lagi di warung. Satu malam hujan deras, atap kontrakan bocor di 3 titik. Mereka terpaksa tidur meringkuk di sudut yang masih kering, pakai payung besar terbuka di dalam kamar. Lena tertawa sampai sesak napas melihat keadaan itu. Dika malah takut istrinya kedinginan. Paginya dia langsung ke pasar beli terpal bekas, naik ke atap sendirian menambal bocor sambil hujan gerimis. Lena duduk di teras kontrakan, memegang perut, lihat punggung Dika yang basah kuyup. Dadanya hangat. Dia tahu kalau orang lain lihat mungkin kasihan, tapi baginya ini lebih berharga daripada villa di Danau Starnberg. Perubahan mulai datang dari tempat yang mereka tidak sangka. Seorang pengusaha properti Jakarta bernama Pak Haryanto kebetulan melihat video viral Lena yang hamil di kontrakan. Dia punya proyek apartemen menengah di BSD yang macet karena kontraktor utama kabur bawa uang muka. Pak Haryanto butuh orang lapangan yang jujur dan kuat kerja. Dia hubungi Dika lewat DM Instagram, minta ketemu. Pertemuan pertama di warung kopi pinggir tol. Dika datang pakai sandal jepit, baju kaos lengan pendek, helm safety masih digantung di stang motor. Pak Haryanto malah tersenyum lebar. Dia tawarkan Dika jadi mandor utama proyek baru, gaji pokok 18 juta, plus bonus kalau tepat waktu. Dika hampir tidak percaya. Dia tanya berkali-kali, "Beneran Pak? Saya cuma lulusan SMK." Pak Haryanto jawab singkat, "Saya percaya orang yang bisa bikin atlet Jerman ninggalin jutaan euro demi dia." Dika mulai kerja seminggu kemudian. Pagi jam 5 sudah berangkat, pulang jam 10 malam. Lena dilarang ikut karena perutnya semakin besar. Dia hanya bisa menunggu di kontrakan sambil menyetrika seragam proyek Dika, menyiapkan bekal, dan menghitung hari. Proyek berjalan lancar. Dika terkenal keras tapi adil. Pekerja suka sama dia karena gajinya selalu dibayar tepat tanggal, tidak ada potongan macam-macam. Dalam 6 bulan, proyek selesai 2 minggu lebih cepat. Pak Haryanto kasih bonus 150 juta cash. Dika langsung bagi 2, setengah buat beli tanah kecil di pinggiran BSD, setengah lagi buat modal usaha kecil-kecilan. Lena yang sudah pandai berbahasa Indonesia mulai bantu urus administrasi. Dia buka laptop tua yang dibeli second, bikin proposal, kirim email ke kenalan-kenalan lamanya di Jerman yang punya bisnis properti. Beberapa tertarik investasi karena nama Lena masih punya nilai di Eropa. Modal mengalir pelan tapi pasti. Mereka pindah dari kontrakan cakung ke rumah mungil Type 36 di klaster sederhana dekat proyek. Masih cicilan tapi sudah punya kamar sendiri, kamar mandi dalam, dan dapur kecil. Lena menangis waktu pertama kali buka pintu rumah itu. Bukan karena mewah, tapi karena akhirnya mereka punya tempat yang benar-benar milik sendiri. Anak mereka lahir di rumah sakit umum di Tangerang Selatan. Bayi laki-laki 3,4 kilo, mata biru seperti Lena, kulit sawo matang seperti Dika. Mereka kasih nama Kai Pratama Muller. Dika menangis di ruang bersalin sampai serak. Dia cium kening Lena berkali-kali sambil berbisik terima kasih. 2 tahun berlalu seperti kilat.
Usaha kontraktor kecil mereka tumbuh cepat. Lena jadi direktur keuangan, Dika direktur lapangan. Mereka menang tender proyek apartemen menengah atas di Alam Sutera. Koneksi Eropa Lena akhirnya membuahkan hasil besar. Perusahaan konstruksi Jerman mau joint venture untuk proyek mixed use di BSD City. Nilainya hampir 800 miliar. Uang mulai mengalir deras. Dika yang dulu takut naik lift mall, sekarang harus pakai jas dan sepatu pantofel ke meeting bank. Lena belajar memasak rendang dan soto Betawi, tapi juga tetap bisa bikin sauerbraten kalau kangen rumah lama. Mereka beli rumah baru di klaster elit BSD, Type 450, ada kolam renang kecil dan taman belakang. Harga 12 miliar, cash keras tanpa cicilan. Hari pindahan, Dika berdiri di depan rumah baru itu, masih memakai kaos oblong proyek yang sudah bolong-bolong. Dia garuk-garuk kepala, "Nes, ini beneran punya kita." Lena cuma peluk dia dari samping. Perutnya sudah rata lagi setelah rutin gym kecil di rumah. "Iya, Dik, dari kasur busa ke kasur king size, dari nasi bungkus ke chef pribadi kalau kita lagi malas masak." Tapi mereka tidak pernah lupa akarnya. Setiap Jumat, Dika tetap ke proyek lama di Cakung, bagi-bagi nasi kotak ke teman-teman kuli yang dulu satu tim. Lena buka kelas tenis gratis untuk anak-anak kampung setiap Sabtu pagi. Kai yang sudah berjalan toddling ikut mama, pegang raket plastik besar sambil ketawa-ketawa. Maximilian pernah datang lagi sekali, setahun setelah Kai lahir. Dia berdiri di depan pagar rumah baru, lihat Dika lagi main bola sama anaknya di taman. Maximilian cuma diam 5 menit, lalu pergi tanpa bicara apa-apa. Sejak itu, dia tidak pernah muncul lagi. Ayah Lena akhirnya telepon di ulang tahun Kai yang kedua. Suaranya pelan, hampir menangis. Dia minta maaf, bilang ingin ketemu cucunya. Lena dan Dika terbang ke München sekeluarga pakai kelas ekonomi, bukan bisnis. Herr Jürgen menangis peluk Kai di bandara, lalu peluk Lena lama sekali. Warisan 27 juta euro akhirnya dikembalikan, tapi Lena menolak. Dia bilang, uang itu dipakai buat yayasan pendidikan anak pekerja konstruksi di Indonesia. Malam hari di rumah BSD, setelah Kai tidur, Lena dan Dika duduk di balkon lantai 2. Angin malam sepoi, kolam renang kecil bercahaya biru di bawah. Dika pegang tangan Lena, jari-jarinya kasar karena dulu, sekarang sudah halus karena jarang angkat besi lagi. "Nes, kamu nggak nyesel kan?" Lena memandang langit Jakarta yang penuh bintang, kota yang dulu dia takutkan sekarang terasa seperti rumah sejati. "Aku cuma nyesel satu hal," katanya pelan. Dika langsung tegang. "Nyesel kenapa?" "Nyesel nggak ketemu kamu lebih cepat." Dika tersenyum lebar, peluk Lena erat-erat. Di bawah mereka, lampu-lampu BSD berkelap-kelip. Suara jangkrik bercampur suara mobil lewat tol. Dari kontrakan 2x3 ke rumah 12 miliar. Dari nasi bungkus ke restoran bintang 5 kalau lagi pengen. Dari takut kehilangan segalanya, sampai punya segalanya yang jauh lebih berharga. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak proyek, masih banyak mimpi. Tapi malam itu, mereka cukup duduk berdua, tangan saling genggam, tanpa perlu kata-kata lagi. Pagi hari di rumah BSD selalu sama. Jam 5 tepat, Dika sudah bangun, salat subuh, lalu lari pagi keliling klaster sambil dengar murotal di earphone murah yang masih dipakai sejak zaman kontrakan. Lena bangun 5:30, langsung ke dapur kecil bikin susu untuk Kai yang sudah teriak-teriak "Mama" dari kamar atas. Bau kopi tubruk dan roti bakar menyeruak ke seluruh rumah. Hari itu adalah hari Sabtu, jadwal keluarga lengkap. Setelah sarapan bersama, nasi goreng kampung buatan Lena yang sekarang sudah jago, mereka bertiga naik mobil Avanza putih 2018 yang sengaja dipertahankan Dika meski garasi sudah penuh mobil Eropa. Mereka ke lapangan tenis kecil yang Lena bangun di belakang kantor perusahaan. 20 anak pekerja proyek datang pakai sepatu bekas dan raket pinjaman, mata berbinar waktu coach Lena mulai latihan. Kai yang sudah 4 tahun ikut-ikutan lari kecil di pinggir lapangan sambil bawa botol air untuk mamanya. Dika duduk di bangku kayu, foto-foto pakai handphone, lalu upload ke Instagram perusahaan dengan caption pendek, "Generasi baru mulai dari sini." Sore harinya mereka pulang, mandi, ganti baju bagus. Malam ini adalah malam resepsi pernikahan resmi mereka, 3 tahun terlambat dari akad nikah sederhana di masjid kecil Cakung dulu.
Lena ngotot mau resepsi sekarang karena baru terasa lengkap setelah semua susah sudah lewat. Lokasinya di Ballroom Hotel Bintang 5 di Nusa Dua Bali. Tamu campur aduk, ada teman-teman kuli Dika yang dulu satu crane, sekarang pakai batik rapi dan sepatu mengkilap. Ada juga kolega bisnis dari Jerman yang terbang khusus. Ada ayah Lena, Herr Jurgen, yang datang bawa istri baru dan hadiah mobil Mini Cooper untuk cucunya. Ada Pak Haryanto yang sudah jadi seperti om, bahkan beberapa mantan sponsor tenis Lena yang dulu cabut kontrak, sekarang malah minta maaf dan nawarin kerjasama lagi. Total tamu 450 orang, dekorasi sederhana tapi hangat, banyak lampu gantung dari bambu, bunga kamboja segar, meja makan panjang ala keluarga, bukan round table mewah. Makanan pun campur, sate lilit, rendang, nasi kuning, tapi juga ada pork knuckle dan pretzel buat tamu Jerman. Lena masuk memakai kebaya putih modern yang dijahit khusus, perutnya sudah rata sempurna, rambut pirangnya digelung simpel dengan bunga melati. Dika pakai beskap hitam Jawa lengkap dengan keris kecil, badannya yang dulu kurus karena kerja berat, sekarang lebih berisi tapi tetap kekar. Kai jalan di depan mereka berdua, bawa baki cincin kecil, pakai setelan kecil yang mirip papanya. Saat akad sudah selesai dan sekarang masuk sesi foto keluarga, semua orang menangis. Bukan nangis karena sedih, tapi karena terlalu banyak hal yang dulu mustahil, sekarang jadi nyata. Malam harinya, setelah tamu pulang, Lena dan Dika duduk berdua di pinggir pantai hotel. Kai sudah tidur di kamar bersama pengasuh. Ombak tenang, bulan purnama besar di atas kepala mereka. Lena bersandar di bahu Dika. Gaun kebayanya sudah diganti kaos besar dan celana pendek. Dik, kamu ingat gak dulu waktu kita tidur di kontrakan? Atap bocor, kita buka payung dalam kamar. Dika ketawa pelan. Ingat banget, kamu malah ketawa ngakak sampai sesak. Sekarang lihat kita, rumah ada kolam renang, mobil ada 5, perusahaan punya 400 karyawan. Kai sekolah di International School. Dika diam sebentar, lalu pegang tangan Lena. Tapi yang paling aku syukuri bukan itu, Nes. Lena menoleh. Aku paling bersyukur setiap malam masih bisa peluk kamu yang sama. Kamu yang dulu makan mie instan bareng aku di lantai kontrakan, sekarang masih mau makan mie instan bareng aku kalau lagi males masak. Lena tersenyum sampai matanya berair. Mereka diam lama, cuma dengar ombak. 2 minggu setelah resepsi, Lena dan Dika terbang ke Jerman sekeluarga. Bukan bisnis kelas, tapi ekonomi biasa. Karena Kai minta duduk dekat jendela. Di Munchen, Herr Jurgen jemput mereka pakai BMW tua yang sudah berumur 15 tahun. Dia bilang, sengaja pakai mobil itu supaya tidak kelihatan sombong di depan menantu. Mereka tinggal 2 minggu. Lena ajak Dika dan Kai ke Danau Starnberg, tempat villa lamanya. Villa itu sekarang sudah dijual, diganti rumah keluarga baru. Mereka cuma berdiri di luar pagar. Lihat rumah besar yang dulu terasa kosong itu, sekarang penuh tawa anak kecil. Dika pegang bahu Lena. Kamu kangen? Lena menggeleng pelan. Enggak, rumahku sekarang di Jakarta, di samping kamu. Malam terakhir di Jerman, Herr Jurgen kasih amplop tebal ke Dika. Di dalamnya, cek 5 juta euro. Dika tolak halus, tapi akhirnya terima setelah Lena bisik. Terima aja Dik, buat beasiswa anak-anak pekerja. Sepulang ke Indonesia, uang itu langsung dipakai bangun sekolah gratis untuk anak-anak buruh bangunan di 3 lokasi. Cikarang, Tangerang, dan Surabaya. Namanya Sekolah Kai Muller, lengkap dengan lapangan tenis kecil di halaman. 5 tahun berlalu lagi. Kai sekarang 9 tahun, jago tenis tingkat junior nasional, tapi tetap diajarkan Dika naik angkot kalau mau ke mall. Perusahaan Dika dan Lena sudah masuk daftar kontraktor besar di Indonesia. Nilai proyek tahunan tembus 3 triliun. Mereka punya cabang di Vietnam dan sedang buka di Malaysia. Majalah Forbes Indonesia masukkan Dika di daftar 40 Under 40. Tapi rumah mereka tetap sama, rumah 12 miliar di BSD itu. Garasinya sekarang penuh, tapi Avanza putih 2018 masih ada di paling depan, sengaja tidak dijual. Setiap ulang tahun pernikahan, Dika dan Lena selalu tidur di kasur lama yang dulu dipakai di kontrakan Cakung. Kasur itu sekarang disimpan di gudang, tapi mereka tarik keluar setahun sekali. Gelar di lantai kamar utama,
matikan AC, nyalakan kipas angin kecil, lalu tidur berdempetan sambil ketawa mengenang masa-masa susah. Satu malam, saat Kai sudah tidur dan rumah sepi, Dika dan Lena duduk di teras belakang. Langit cerah, bintang banyak. Dika buka dompet kulit lusuh yang dipakai sejak 2019, keluarin foto kecil yang sudah agak pudar. Foto Lena baru turun pesawat di Soeta dulu, rambut pirang berantakan, mata bengkak karena nangis, peluk Dika yang pakai sandal jepit. "Aku masih simpan ini, Nes." Lena tersenyum, kepala bersandar di dada Dika. Dari ketinggian tower crane 42 lantai sampai private yacht di Maldives, dari nasi bungkus sampai makan di restoran bintang 3 Michelin. Tapi yang aku mau cuma satu. Setiap malam pulang ada kamu di pintu sambut aku dengan peluk. Dika cium kening Lena lama sekali. Di luar pagar, lampu-lampu BSD berkelap-kaip. Di dalam, keluarga kecil yang dulu cuma punya kasur busa tipis, sekarang punya segalanya. Tapi yang paling berharga tetap sama. Cinta yang dimulai dari satu komen di Instagram malam itu di Munchen dan tidak pernah pudar sampai detik ini. Mereka duduk sampai larut, tangan saling genggam, tanpa perlu kata-kata lagi. Karena cerita mereka sudah selesai ditulis dengan cara paling indah. Bukan oleh uang, bukan oleh warisan, bukan oleh karir, tapi oleh ketulusan seorang kuli bangunan dan keberanian seorang atlet cantik yang memilih cinta di atas segalanya. Dan mereka hidup bahagia selamanya.